Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabatku, sedulurku, ini bukan lagi-lagi menunjukkan kebodohan, bukan lagi-lagi menunjukkan kegilaan kita di dunia pertanian, melainkan ini adalah untuk update untuk mereka yang penasaran dengan tanaman cabai kita yang kemarin ini sudah masuk ke ruang ICCU. Sudah keadaan setengah mati, kemarin kejadiannya sudah seperti ini karena beberapa alasannya, dan alhamdulillah hari ini kita perhatikan sama-sama secara umum sudah seperti ini. Nah, ini adalah gambarannya secara umum dan kita perhatikan saja sambil jalan-jalan. Maka bagi Anda yang ingin berkomentar apapun tentang apa yang Anda lihat ini, ya dipersilakan, serta jika memang Anda ingin memberikan masukan, kritikan, ya boleh-boleh saja, silakan saja. Oke, baik sedulurku dan saudara-lun dimanapun berada, apapun kegiatannya semoga selalu dimudahkan rezeki dan dilancarkan usahanya. Amin ya rabbal alamin. Bagi Anda yang baru bergabung, silakan subscribe. Bagi Anda yang ingin berkomentar, silakan juga, tidak jadi masalah. Bagi Anda yang ingin membuli pun, kami terima dengan lapang hati, karena selama ini dari tanaman ini kita sudah banyak menerima bulian, dan dari bulian-bulian itu kita terus belajar, kita terus berkembang. Alhamdulillah, sekalipun tidak sebaik yang diharapkan, namun dari hasil bulian itu kemudian kita mencoba mempelajari banyak hal dan berakhir seperti ini. Ini sudah cukup luar biasa bagi kami, karena seperti kita sampaikan tadi, tanaman cabai kami ini sebelumnya sudah masuk ICCU dengan kondisi yang cukup sakral, yang lebih brutal dari ini. Banyak yang mengatakan bahwa kerusakan yang kami terima ini diakibatkan oleh kelalaian kami karena serangan virus misalkan, serangan hama misalkan, serangan jamur misalkan, kesalahan pada kombinasi pupuk, kesalahan pada kombinasi racun dan sebagainya. Itu adalah beberapa argumen yang sudah kami terima selama ini. Padahal nyatanya kerusakan tanaman ini bukanlah alasan-alasan tersebut, sekalipun alasan-alasan itu menjadi faktor penunjangnya. Alasan terkuat pertama kemarin kenapa tanaman ini bisa rusak, hancur sehancur-hancurnya, tak lain karena adalah kekeringan yang cukup luar biasa sekali, karena di lahan ini kami tidak bisa mendapatkan air untuk suplai kebutuhan tanaman kami. Karena ya perhatikan di sekeliling kami ini adalah bukit-bukit semuanya, dan sungai pun ada namun cukup jauh di balik bukit sana. Maka untuk mendapatkan air untuk kebutuhan tanaman ini tidak bisa kami dapatkan, kami penuhi dengan cukup baik. Maka oleh karenanya, jangankan tanaman, manusia pun yang kita ketika mengalami dehidrasi yang cukup luar biasa sekali, pasti kita akan mengalami yang namanya kekerdilan juga. Kemudian setelah kekerdilan tersebut tentunya disambut pula oleh hama yang cukup luar biasa sekali. Hama perusak daun, apitnya juga cukup banyak, kemudian kutu kebul juga menyambut, dan trip tungau apalagi. Oleh karenanya komplitlah sudah keadaannya kemarin, sehingga rata-rata penampakannya seperti ini. Ini adalah penampakan kemarin ketika sedang mengalami kerusakan yang cukup parah, dan setelah ini kita memasuki musim-musim penghujan. Alhamdulillah mulai ada perubahan. Ini contoh kecil, penampakan kecil perubahan yang terjadi setelah tanaman cabai ini merasakan adanya air di akarnya, ada air di pucuknya, ada air di daunnya. Maka ini adalah contoh perubahan yang terjadi. Kemudian oleh karena sudah adanya hujan, maka tanaman cabai yang rusak ini kita coba masukkan ke ICCU, kemudian kita coba lakukan perawatan sebisa kita. Alhamdulillah ada penampakan-penampakan yang lebih bagus. Nah, sebagai contoh saja, kemarin banyak yang mengkhawatirkan ketika tanaman kita sudah rusak seperti ini, jika pun kita rawat dengan semaksimal mungkin pun ini tidak akan bisa lagi produktif. Ya, secara logika memang iya, namun karena kami ingin terus belajar memahami hama, memahami tanaman, memahami penyakit pada tanaman cabai,
kami coba belajar, dan selagi ini masih ada kesempatan, ya coba kita terus belajar dan kita terapkan. Alhamdulillah, sekalipun seperti kita sampaikan tadi tidak bisa semaksimal seperti yang kita harapkan, namun di sini sudah mulai terlihat adanya potensi-potensi panen, dan potensi panen ini sudah menjawab atas segala upaya yang kita kerjakan. Akan tetapi kemudian ketika Anda bertanya bagaimana langkah-langkah yang kami kerjakan untuk kembali membuat tanaman cabai menjadi seperti ini tidak ada satu jawaban pasti dari kami. Karena untuk mendapatkan perubahan seperti ini ada banyak hal, ada banyak cara yang kami lewati. Baik itu dari segi pemberian nutrisinya, dari segi penyemprotan pestisidanya, banyak hal yang kami lewati, banyak hal yang kami coba. Karena banyak juga ada antara teman-teman produk yang mereka memberikan produknya, apakah itu produk yang mahal, produk yang murah, untuk dilakukan uji coba pada tanaman kami sebagai bentuk pembuktian keampuhan dari produk-produk mereka. Ya, kita coba saja, kita kasih review ke mereka, dan alhamdulillah ada sebahagian produk yang berfungsi cukup baik dan ada pula yang kurang berfungsi dengan baik karena ya mengingat kondisi tanaman kita yang super rusak, dan mereka pun tidak merasa kecewa dengan apapun hasil dari percobaan yang kita kerjakan di sini. Nah, namun yang pasti untuk penanganannya, ini tentunya untuk pemberian nutrisinya. Kemarin ini kita berikan juga yang namanya unsur hara makronya, nitrogen ada, kemudian fosfatnya juga ada, kalium ada, sulfur juga ada, dan kita barengi juga dengan hormon-hormon pertumbuhan. Artinya banyak variasi yang kita berikan, dan untuk menyimpulkan dari sekian banyak perlakuan tersebut manakah yang terbaik, itu mungkin agak kesulitan bagi kami. Namun bagi Anda yang ingin mengetahuinya, ya silahkan dituliskan di kolom komentar saja, kita bahas di kolom komentar. Kemudian begitu juga untuk pestisidanya. Di sini abamectin rutin kita gunakan, kemudian ada juga akarisidanya juga aktif. Akarisida dari berbagai bahan aktif kita pergunakan. Abamectin juga banyak model nama dagang yang kita pergunakan, kemudian ditambah dengan insektisida pendamping lain yang cukup bervariasi. Seperti kami sampaikan tadi, ada insektisida dengan harga yang mahal, ada insektisida dengan harga yang murah. Namun untuk fungisidanya kemarin belum banyak kita pergunakan, maka ada buah-buah yang sudah terselamatkan seperti ini mulai terlihat adanya gejala serangan patek. Nanti kita urus belakangan saja. Namun untuk kesimpulannya, satu hal yang pasti menurut kami, ini tanaman cabai yang varietasnya kami tidak ketahui secara jelas. Namun ini adalah bibit unggul, dan kesimpulan untuk varietas ini, dia sama sekali tidak tahan terhadap kekeringan. Namun akan cukup bersaing pada kondisi keadaan yang lebih mendukung. Kemudian kesimpulan lain, ini tidak menyangkut dengan varietas dengan cara perawatan, namun kesimpulan kita bahwa setiap usaha yang sedang kita kerjakan, jika itu dilaksanakan dengan ulet, teliti, dan telaten, pasti akan memberikan hasil. Maka tetap fokus pada apapun kegiatan yang sedang kita kerjakan, nikmati hasilnya dan nikmati prosesnya. Dan jangan pernah berharap ketika awal memulai suatu pekerjaan itu akan mendapatkan hasil yang cukup baik, karena belum tentu di perjalanan kita akan dihadapkan pada hal yang seperti itu. Intinya nikmati prosesnya dan syukuri hasilnya. Dan baik saudaraku, sedulurku, demikian saja yang dapat kami sampaikan. Sekali lagi mohon maaf, ini bukan ingin menampilkan kebodohan, dan di sini kita tidak ingin menggurui. Ini hanya sekedar update spill kepada teman-teman yang masih penasaran bagaimana keadaan tanaman cabai kami saat ini setelah sempat mati suri kemarin. Baik, terima kasih atas perhatiannya. Semoga kita dipertemukan kembali pada video kami selanjutnya. Salam hormat, selamat beraktivitas, dan semoga rezekinya lancar. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.